Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas materi filsafat Pancasila. Perkenalkan, saya Sona Wida Purnama. Dan saya Lola Ramadhani. Saya Novijara Fitriani. Saya Elok Triana. Saya Hafizatul Fatinisa. Saya Erlene Jovita. Saya Yunda Claudia Putri Athena. Jangan lupa saksikan video kami. Etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat dapat dimaknai sebagai pandangan hidup yang diyakini benar serta menjadi pedoman manusia dalam menentukan tujuan hidupnya untuk mencapai kebahagiaan. Filsafat dapat dipahami menjadi dua makna. Yang pertama, filsafat sebagai produk, yaitu jenis pengetahuan, sistem, konsep, atau pandangan hidup yang sudah tersusun. Yang kedua, filsafat sebagai proses, yaitu aktivitas berpikir kritis, radiakal, dan menyeluruh untuk menciptakan kebenaran mengenai berbagai personal hidup. Sistem berarti suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, bekerja sama, dan membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Suatu sistem memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menjadi suatu kesatuan bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling tergantungan. Yang keempat, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Jika dikaitkan dengan Pancasila, kelima sila bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan, berhubungan, dan mengkualifikasikan satu sama lain. Pancasila sebagai sistem filsafat majemuk tunggal artinya terdiri dari bagian-bagian yang beragam tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, susunan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. Susunan Pancasila hierarkis dan berbentuk piramidal. Urutan 5 sila, saling terkait membentuk kesatuan bulat. Jika tidak saling terkait, Pancasila akan terpecah-pecah. Hierarki. Sila pertama, dasar bagi sila lainnya. Sila kedua, manusia ciptaan Tuhan. Sila ketiga, hidup bersama dalam persatuan. Sila keempat, mewujudkan kerakyatan. Sila kelima, tujuan akhir keadilan sosial. Tiap sila mengandung dan dijiwai sila lainnya. Yang kedua, kesatuan sila-sila yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Sila-sila saling mengisi dan mengkualifikasi. Setiap sila mengandung 4 sila lainnya. Yang pertama, sila ketuhanan yang kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Sila kedua, kemanusiaan, berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Sila ketiga, persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Sila keempat, kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkeadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan. Selanjutnya, materi kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sila-silanya bersifat hierarkis dan piramidal, yaitu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, dari sisi ontologis, hakikat dasar Pancasila adalah manusia. Manusia menjadi subjek utama pendukung sila-sila. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan antara negara dan sila-sila juga bersifat sebab akibat, di mana negara adalah akibat sedangkan sila-sila menjadi sebabnya. Kedua, dari sisi epistemologis, Pancasila adalah sistem pengetahuan sekaligus ideologi bangsa. Unsur pokoknya mencakup logos atau penalaran, patos atau penghayatan, dan etos atau kesulitan. Sumber pengetahuannya berasal dari nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi sebab material dari Pancasila. Kebenarannya diperoleh melalui sintesis harmonis antara akal, rasa, dan kehendak. Karena itu, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus berlandaskan moralitas dan religiusitas. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga adalah dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Sila-sila Pancasila memiliki dasar aksiologi yang berupa nilai-nilai yang menjadi satu kesatuan. Nilai ini bisa bersifat subjektif karena bergantung pada manusianya sebagai pemberi nilai, ataupun bisa bersifat objektif, yakni sesuatu yang bernilai pada diri. Nah, selanjutnya yaitu teori tentang nilai. Yang pertama itu menurut Max Scheler. Menurut beliau, nilai-nilai tidak sama, ada yang lebih rendah, ada juga yang lebih tinggi. Menurut 4 tingkatan nilai yang beliau katakan, yang pertama itu nilai kenikmatan, yang menimbulkan perasaan senang ataupun tidak senang. Yang kedua itu nilai kehidupan, yakni nilai yang penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga itu nilai kejiwaan, nilai yang tidak tergantung pada jasmani. Yang keempat itu nilai kerohanian, nilai yang suci ataupun yang tidak suci.
Dan selanjutnya menurut Walter G. Evert, beliau mengelompokkan nilai menjadi 8. Yang pertama itu nilai ekonomis terkait harga pasar, yang kedua itu nilai kejasmanian terkait kesehatan dan juga efisiensi tubuh, yang ketiga itu nilai hiburan terkait dengan permainan ataupun waktu senggang, yang keempat itu nilai sosial, yakni perserikatan manusia dan juga aktivitas sosial, yang kelima itu nilai watak yang berkaitan dengan kepribadian dan sosial yang diinginkan, yang keenam itu nilai estetis ataupun keindahan, yang ketujuh itu nilai intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan juga kebenaran, dan yang terakhir ini nilai keagamaan yang berkaitan dengan kerohanian. Selanjutnya itu menurut Notonegoro, beliau mengelompokkan nilai menjadi 3. Yang pertama itu nilai material dan juga nilai vital, yang kedua itu nilai vital, yakni berguna untuk aktivitas manusia. Yang terakhir ataupun yang ketiga itu nilai kerohanian yang berguna bagi rohani manusia, yang meliputi 4 poin. Yang pertama kebenaran yang berasal dari akal, yang kedua keindahan yang berasal dari rasa, dan yang ketiga kebaikan ataupun moral yang berasal dari kehendak diri manusia itu sendiri, dan yang keempat itu religius dari kepercayaan dan juga keyakinan manusianya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem bersifat umum dan universal, sehingga dapat menjadi pedoman hidup serta norma bagi bangsa dan negara. 5 sila yang terkandung di dalamnya bukan hanya rumusan, tetapi juga cita-cita dan harapan bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai pendukung nilai sehingga harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan perbuatan masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan sistem yang utuh di mana setiap sila saling berhubungan dan melengkapi. Dalam tingkatan sila, ketuhanan Yang Maha Esa merupakan posisi tertinggi karena mengandung nilai religius. Di bawahnya terdapat 4 nilai dasar kemanusiaan. Persatuan memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan kerakyatan karena tanpa persatuan, tujuan bersama sulit tercapai. Walaupun berbeda, tingkat semua nilai Pancasila saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar filsafat dan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 dalam era reformasi melalui TAP MPR nomor 18 tahun 1988. Kedudukan ini kembali ditegaskan sebagai dasar negara. Fungsinya adalah sebagai atas kerohanian dan sumber moral yang mencakup nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kebebasan, dan kelayakan. Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan cita-cita hukum sekaligus pedoman moral bangsa. Pada akhirnya, Pancasila berperan sebagai sumber semangat Undang-Undang Dasar 1945, pedoman utama bagi para penyelenggara negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep dasar, serta logos yang berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari, idea sering disamakan dengan cita-cita yang tujuan tetap yang harus dicapai sekaligus menjadi dasar pandangan hidup. Dengan demikian, ideologi mencakup ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Ideologi bangsa, Pancasila tidak lahir dari pemikiran seseorang atau golongan tertentu seperti ideologi lain, melainkan diangkat dari nilai adat, budaya, dan religius masyarakat Indonesia sebelum berdirinya negara. Unsur-unsurnya bersumber dari pandangan hidup bangsa sendiri, sehingga Pancasila merupakan kausa materialis atau asal bahan ideologi. Selanjutnya, G. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Sebagai suatu kesatuan yang utuh, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai yang berbeda, namun seluruh sila tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan secara sistematis. Oleh sebab itu, setiap sila mengandung makna yang menjelaskan nilai dari sila sebelumnya dan mengaitkan dengan sila berikutnya. Pada sila pertama ini, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan pentingnya menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan persatuan bangsa dan keberagaman. Perbedaan suku, ras, agama, dan golongan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang dipersatukan melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika demi menjaga keutuhan dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menegaskan bahwa keadilan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui demokrasi yang berlandaskan musyawarah serta perwakilan. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjamin kesejahteraan yang adil dan merata. H. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar, arah, serta tolak ukur dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial. Pancasila bukan hanya dasar dalam filsafat bernegara, tetapi juga menjadi sumber nilai, norma, serta orientasi pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian video tentang filsafat Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.